Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika, mahasiswa STIMIK Handayani Makassar, NPM 2018-020075 dari kelas Teknik Informatika 6A. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode Rapid Application Development atau RAD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. Metode ini menekankan pada proses pembangunan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Selanjutnya mengenai sejarah singkat RAD. Ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat, orang-orang di dunia IT harus mencari solusi untuk memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1980, James Martin mengembangkan metodologi RAD di IBM dan diresmikan pada tahun 1991 melalui bukunya yang berjudul Rapid Application Development. Selanjutnya, tahapan RAD. Yang pertama, Requirements Planning, yaitu mengidentifikasi objek dan informasi yang dibutuhkan. Pada tahap ini, dilakukan proses analisis dan identifikasi tujuan dan kebutuhan sistem, serta perancangannya dengan melibatkan analis dan user. Analisis digunakan untuk mengetahui perilaku sistem dan mengetahui aktivitas apa saja yang ada dalam sistem tersebut. Keterlibatan user bukan hanya dari satu tingkatan pada suatu organisasi, melainkan beberapa tingkatan organisasi sehingga informasi yang dibutuhkan untuk masing-masing user dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua, desain workshop, yaitu bekerja sama dengan user untuk desain sistem dan membangun sistemnya. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Kemudian, membuat desain proses bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Pada tahap desain workshop, setelah membangun sistem, terdapat tahap demonstrasi, yaitu mendemonstrasikan sistem yang telah dibuat. Programmer menampilkan prototipe dari aplikasi yang dimaksud dengan langsung menampilkan hasilnya kepada user. Lalu terdapat tahap refine, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analis. Yang ketiga, implementasi, yaitu memperkenalkan sistem yang baru. Setelah desain workshop dilakukan, selanjutnya sistem diimplementasikan ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin, yang diwujudkan dalam bentuk program. Setelah program selesai secara keseluruhan, maka dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut. Apakah terdapat kesalahan atau tidak sebelum diaplikasikan? Pada saat ini, user bisa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah selesai, serta persetujuan mengenai sistem tersebut. Selanjutnya mengenai unsur-unsur RAD. Pertama, prototyping, bertujuan untuk membangkitkan kembali desain untuk kebutuhan user. Yang kedua yaitu iterative development, yaitu menciptakan versi yang lebih fungsional dari sebuah sistem dalam siklus pembangunan pendek. Yang ketiga yaitu time boxing, merupakan suatu proses menunda fitur untuk versi aplikasi di masa mendatang untuk melengkapi versi saat ini sebagai ketetapan waktu. Yang keempat yaitu team member. Metodologi RAD merekomendasikan penggunaan tim kecil yang terdiri dari anggota yang berpengalaman, serbaguna, dan motivasi yang mampu melakukan peran ganda. Yang kelima yaitu RAD Tools, memanfaatkan teknologi terbaru yang tersedia untuk mempercepat pembangunan. Kelebihan RAD: 1. Proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip. Yang kedua, mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, lebih mudah diamati karena menggunakan model prototipe, sehingga user bisa lebih mengerti seperti apa sistem yang akan dikembangkan. Yang keempat, lebih fleksibel, karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada waktu yang sama. Kelemahan RAD: 1. Membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang, seperti hardware dan software. Kedua, lebih banyak terjadi kesalahan apabila mengutamakan kecepatan dibandingkan kualitas. 3. Kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses pada sistem. Yang keempat, banyak fasilitas yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang diberikan.
Jadi kesimpulannya yaitu, penggunaan metode RAD ini harus digunakan secara tepat. Apabila tidak, maka akan menimbulkan kerugian, misalnya biaya yang semakin membengkak dan waktu yang semakin lama. Penggunaan RAD juga harus digunakan dengan mempertimbangkan aspek waktu dan biaya secara seimbang, tidak bisa diprioritaskan satu persatu. RAD juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang unggul dalam hal kecepatan dan ketepatan. Dengan menggunakan RAD, keterlibatan user menjadi semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan user terhadap sistem yang dikembangkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai metode Rapid Application Development. Semoga dapat bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.